Dalam segala dinamika, dalam segala problematika yang ada. Dan cara menggapai tujuan harus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Jangan kita bungkus suatu gerakan, kita sebut gerakan moral. Dan harus ditingsi, harus ada pembedaan gerakan moral dan gerakan politik. Sebagian kelompok menganggap kemajuan itu adalah mimpi yang tidak perlu diformulasikan dalam kebijakan-kebijakan. Yang ada hari ini kita membangun pesimistis bahwa bangsa ini mundur. Tanpa memberikan komparatif tentang kondisi-kondisi kekinian dan tolak ukur kemunduran dan sekaligus tolak ukur kemajuan. Saya melihat ada hambatan kemajuan, ada kerikil dalam kemajuan ada 3. Ada tuntutan yang begitu besar bahwa pemimpin formil haruslah orang yang sangat sempurna. Tidak boleh ada cacat, dia harus menguasai segala bidang. Dia tidak boleh ada sedikit pun panu tuh. Meskipun dia tidak mandi 3 tahun. Dan sementara Iwan Simatupang mengatakan kesempurnaan manusia terletak pada ketidaksempurnaan. Bagaimana kita mencari orang yang sempurna, pemimpinnya sempurna. Dari peradaban manusia ada pun tidak ada kesempurnaan. Kecuali Rasulullah SAW. Jadi ketidaksempurnaan inilah yang seharusnya diisi oleh masyarakat-masyarakat yang berpikir maju. Bukan oleh masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir mundur. Malah justru atau masyarakat, kelompok masyarakat ingin menghancurkan kemajuan yang sudah dibangun. Yang kedua adalah trust deficit. Ada ketidakpercayaan tuh. Masyarakat tidak percaya dengan pemimpin tuh. Masyarakat hari ini sekelompok masyarakat hari ini tidak percaya dengan presidennya. Juga presiden kadang-kadang juga atau pemimpin juga kadang-kadang tidak percaya dengan sebagian kelompok. Jadi kalau 2 kelompok ini berhadapan, yang ada ya carut marut. Yang ada caci maki, tidak ada kejernihan dalam menilai sesuatu. Sehingga muncullah trust deficit tuh, ketidakpercayaan. Yang ketiga adalah soal right and justice. Kita bicara soal hak-hak kebangsaan, hak-hak warga negara. Tapi citizen justice, kewajiban warga negara nggak pernah kita bicara. Kita bicara demokrasi. Kita bicara tentang hak, tentang kebebasan. Tapi tanggung respon, kita tidak pernah bicara tentang responsibility kita sebagai warga negara. Sehingga tidak akan pernah bertemu. Kemajuan itu di tengah pesimistis, opini, kemunduran, dan kehancuran. Harusnya partisipasi masyarakat itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi tentu harus jelas partisipasi itu menuju kemana. Kelompok-kelompok society diberi ruang oleh konstitusi, diberi ruang oleh undang-undang. Tetapi tentu harus jelas latar belakang sebuah kelompok dibangun. Apakah kelompok-kelompok yang dibuat itu bertujuan untuk membangun pikiran-pikiran yang konstruktif Indonesia maju, atau justru adalah kelompok-kelompok yang berpikir sebaliknya. Dan orang-orang dari kelompok itu tidak boleh terdiri dari orang-orang yang sakit hati itu, yang pernah disakiti atau merasa disakiti. Atau orang-orang yang sangat sidroma dengan kekuasaan yang hilang pada dirinya. Atau orang-orang yang selama ini selalu menganggap apa yang dibuat oleh pemerintah itu salah. Atau orang-orang yang selama ini kehilangan gapean untuk berpikir bagaimana Indonesia ini maju. Sehingga diperlukan legitimasi kelompok untuk mendiskreditkan kondisi, situasi pemerintah yang ada. Apakah orang-orang ini bisa menjadi tolak ukur untuk menjadi acuan informasi-informasi yang dia bangun, yang disajikan ke masyarakat. Dan kita juga perlu mengidentifikasi masalah yang dipakai untuk mengkoreksi
Harus ada metodologi yang jelas yang bisa kita sepakati bersama, itu metodologi yang keabsahannya dijamin. Bukan dalam metodologi itu, dalam identifikasi masalah itu justru rasa sakit hati yang menonjol. Atau di situ ada kekecewaan yang besar. Atau ada kehilangan kekuasaan yang pernah di situ. Atau orang-orang yang justru berpikir bahwa kekuasaan itu harus diambil kembali. Dan itu muncul pendekatan dalam kejiwaan yang disebut megalomania. Bahwa tidak ada orang yang pintar, tidak ada pemerintah yang mampu kecuali saya. Kecuali kami, kita tidak pernah lagi bicara kita. Kita sekarang bicara kami. Lalu kita di mana? Sementara satu kesatuan itu harus kita, bukan kami. Atau bukan saya atau kamu. Dan tujuan dari kelompok-kelompok itu haruslah tujuan membangun Indonesia maju. Dengan cara masing-masing, tetapi goalnya itu, destinationnya adalah kemajuan Indonesia. Dalam segala dinamika, dalam segala problematika yang ada. Dan cara menggapai tujuan harus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Jangan kita bungkus suatu gerakan, kita sebut gerakan moral. Dan harus ditingsi, harus ada pembedaan gerakan moral dan gerakan politik. Gerakan moral adalah penggunaan legitimasi etis masyarakat untuk kebaikan negara. Tapi kalau gerakan politik merupakan gerakan yang hadir kena kekalahan dalam konstelasi politik. Ini harus kita pertanyakan, apakah ingin membangun dalam kekecewaan yang ada atau memakai selimut moral sebagai justifikasi dari sebuah gerakan politik. Kalau kita memang berpartisipasi dalam gerakan politik, masuklah ke dalam demokrasi yang sesungguhnya, berkompetisi dalam separatism of power, masuk dalam check and balance, jadilah anggota DPR, maka rubahlah segala undang-undang yang sekarang dikatakan busuk oleh sebagian orang. Rubahlah sistem ini, dan itulah lembaga yang mampu merubahnya. Bukan lembaga yang ada di pinggir jalan lalu berteriak ingin merubah konstitusi, ingin merubah ini, merubah itu. Dan itu hanya membangun sentimental, memprovokasi emosi massa sehingga massa membenci dengan kondisi yang ada, dengan pemerintah yang ada. Jadilah kepala daerah, karena terbuka ruang bagi siapa saja untuk bisa berpartisipasi aktif dalam sistem demokrasi dan separatism of power. Sehingga terjadi check and balance. Agar apa? Agar kita tidak terus berteriak antara kita, saling terkam antara kita, terus menerus caci maki, nggak pernah selesai. Tadi dikatakan ada buzzer, ada itu. Sebenarnya harusnya tidak boleh terjadi kalau kita memahami antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita banyak bercerita, banyak tahu tentang apa yang kita tidak tahu sesungguhnya. Inilah hal-hal yang sebenarnya menghambat kemajuan kita. Kita lihat umpamanya bagaimana pandemi COVID itu mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi pikiran dan hati kita. Betul. Apakah COVID ini dibuat oleh pemerintah? Tentu tidak. COVID ini muncul bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Menjadi peringatan Tuhan kepada kita agar semua bangsa, semua orang jangan terlalu sombong dengan kekuasaan, dengan status, dengan kelompok yang dia miliki. Ini peringatan yang sangat dahsyat di abad sekarang. Bahwa ada tangan Allah yang mengendalikan kehidupan manusia. Mengendalikan semesta ini. Dan tidak satu pun teknologi hari ini maupun teknologi kedokteran yang bisa mencegahnya. Dan ini tidak pernah kita rasakan di negara lain bahwa kita saling ada bangsa yang saling terkam dengan pemerintahnya kena COVID. Tapi mereka berpikir bagaimana kita keluar dari COVID ini. Betul ada pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32%. Tapi negara yang lain juga demikian malah lebih tinggi, ada yang 17% minusnya di Malaysia, 16% di Filipina, 12% minusnya di Singapura dan sebagainya. Jangan kita jadikan itu pintu masuk. Itu pintu masuk untuk mendiskreditkan pemerintah yang ada hari ini. Harusnya kita menjadikan bersama-sama bergandeng tangan melihat
Apa yang seharusnya diambil peran untuk dapat membangun bangsa ini tetap maju dalam cita-cita, tetapi juga dalam realitas kehidupan. Kebersamaan itu menjadi sangat mahal hari ini. Cobalah kita lihat apa yang tersembunyi dari deklarasi kami, bukan kita. Kalau kami belum tentu saya, belum tentu Anda. Ada 8 tuntutan, salah satunya menurut saya, yang saya juga belajar ilmu hukum dari S1 sampai S3. Menuntut presiden dan poin 8 untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. Serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. MPR, komponen MPR itu adalah DPR dan DPD. Untuk apa? Kalau ini menyatu dia, maka tujuannya adalah untuk mengadakan sidang istimewa. Kalau sidang istimewa itu terlaksana, maka legitimasinya keputusan sidang itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Apakah ini sebuah sinyal untuk diadakan sidang istimewa atau di impeachmentnya presiden hari ini atau dimakzulkan? Apakah kelompok ini ingin menjatuhkan pemerintah yang sah hari ini dalam kondisi seperti ini dengan segala argumentasi yang dibangun, yang diberikan, disajikan ke masyarakat yang belum tentu kebenarannya? Dan cara-cara seperti ini harusnya dihindarkan. Kalau kita bersepakat antara rakyat dan pemerintah bahwa negara ini harus maju. Kalau ada kekurangan betul, kalau ada presiden membuat keputusan, membuat undang-undang, peraturan, karena presiden itu making law. Dia pembuat undang-undang. Kalau undang-undang yang dibuat oleh presiden itu bertentangan dengan undang-undang dasar, masa ada constitutional review. Ada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Kenapa di sini hanya ada Mahkamah Konstitusi? Kenapa tidak ada Mahkamah Agung? Kena antara sengketa antara undang-undang dan undang-undang yang lebih rendahnya juga ada judicial review. Dan marilah kita melupakan semua friksi, semua perbedaan itu menjadi hikmah apabila kita menjadikan suatu kerangka bangunan yang besar untuk Indonesia maju. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ini udah lama gak kesini, balik-balik kayaknya pemikirannya lebih dalam, lebih terkonsep. Ini belajar di mana selama hilang? Sebagai rakyat, Bang Karni, karena saya ini sebagai rakyat yang bebas. Saya bukanlah karyawan Jokowi dan bukan orang yang digaji oleh negara. Masih kader PDIP? Saya anggota PDIP, bukan pengurus partai. Maka saya tidak abang taruh di situ. Bukan sebagai politisi. Kalau itu saudara saya Misinto, dia pengurus. Saya orang yang ada di dalam tapi di luar lebih banyak daripada di dalam.